Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur karena kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa berjumpa lagi pada kesempatan video kali ini, yang mana pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan atau memaparkan hasil tanggapan video saya mengenai tentang materi ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor yang telah dijelaskan langsung oleh Dr. Andes Bapak Abdul Wadud Nafis. Yang pertama di sini adalah ekonomi terbuka. Pengertian ekonomi terbuka adalah suatu perekonomian negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara internasional sehingga terjadilah ekspor dan impor. Perekonomian terbuka terdiri atas 4 sektor, yaitu yang pertama ada perusahaan atau produsen, yang kedua rumah tangga atau konsumen, dan yang ketiga pemerintah, dan yang keempat di sini adalah negara lain. Selanjutnya yaitu tentang konsekuensi ekonomi terbuka. Permintaan agregat atau permintaan keseluruhan. Yang kedua, jumlah uang yang beredar semakin banyak, dan yang terakhir di sini adalah harga barang semakin meningkat. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang perekonomian terbuka impor. Perekonomian terbuka impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan dalam suatu negara. Manfaat perekonomian terbuka impor ada 3 manfaat. Yang pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan setiap negara. Yang kedua yaitu memperoleh tenaga kerja modern, dan yang terakhir memperoleh bahan baku. Selanjutnya yaitu perekonomian terbuka ekspor. Penjualan barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri kepada negara lain yang membutuhkannya. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional, maka dan menjadi pengekspor atau suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Tentang manfaat perekonomian terbuka ekspor. Yang pertama adalah memperluas pasar, yang kedua menambah devisa negara, dan yang ketiga memperluas lapangan pekerjaan. Yang pertama yaitu tentang memperluas pasar, terutama bagi pasar barang yang diekspor tersebut. Dan yang kedua menambah devisa negara, yaitu diperoleh dari keuntungan kegiatan ekspor tersebut. Dan yang terakhir memperluas lapangan pekerjaan. Luasnya pasar ekspor suatu barang tentunya akan membuka lapangan pekerjaan dan pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran suatu negara. Dan pembahasan selanjutnya yaitu tentang faktor penentu ekspor dan impor. Yang pertama ada permintaan barang, dan yang kedua adalah kualitas barang, dan yang ketiga barang spesial, dan yang terakhir di sini adalah suatu teknologi. Permintaan barang adalah impor terjadi apabila negara membutuhkan suatu barang atau bahan yang tidak diproduksi dalam negeri. Yang kedua, kualitas barang. Sebelum melakukan impor, suatu negara akan menganalisis kualitas barang yang akan diperjualbelikan. Dan yang ketiga di sini adalah barang spesial. Impor akan suatu barang yang unik atau langka seperti benda semi atau kerajinan antik. Dan yang terakhir tentang teknologi. Semakin canggih teknologi yang diproduksi, maka akan semakin memperbesar peluang ekspor ke negara-negara yang lain. Selanjutnya tentang keseimbangan perekonomian terbuka. Syarat keseimbangan pasar dalam perekonomian terbuka yaitu meliputi penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian, pemasukan dan pengeluaran dalam perekonomian terbuka. Yang pertama, penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian.
Suatu barang yang diperjualbelikan dalam negeri terdiri dari dua hal, yaitu barang yang diproduksi sendiri dan barang impor, sehingga menggunakan kode AS sama dengan IY plus MIM. Dan yang kedua di sini pemasukan dan pengeluaran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan pemasukan dan pengeluaran, keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai dalam keadaan atau dengan kode I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Selanjutnya yaitu tentang perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan adalah kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan dari pelaku transaksi yang menjadi tolak ukur dalam melakukan perniagaan. Sejarah menyatakan bahwa Islam menganjurkan perdagangan internasional, dibuktikan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdagang dari Mekah ke Syariah, Yaman, dan daerah lainnya. Jadi kesimpulannya di sini yaitu ekonomi terbuka adalah suatu kegiatan ekonomi suatu negara yang berpengaruh besar dalam perdagangan antar negara atau ekspor dan impor. Perekonomian terbuka terdiri atas 4 sektor, yakni perusahaan, rumah tangga, pemerintah, dan yang terakhir adalah negara-negara lain. Kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan negara berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan nasional. Selain itu, perdagangan lintas negara juga akan semakin berperan penting dalam terjalinnya hubungan baik antar negara. Mungkin pada kesempatan video kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.